Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan yaitu tentang paradigma usaha mengelola talenta. Paradigma usaha yang pertama yaitu orang yang butuh perusahaan. Paradigma lama telah menetapkan kedudukan perusahaan lebih tinggi dari kedudukan karyawannya. Tapi gaya manajemen seperti ini bukanlah tren manajemen yang dapat membuat perusahaan melesat ke masa depan. Pada masa lalu, para pemilik usaha bisa bersikap jumawa atau memposisikan dirinya lebih penting daripada pekerjaan karena pekerjaan yang membutuhkan perusahaan. Saat ini, semakin banyak perusahaan justru menyadari pentingnya kesetaraan dan melakukan segala cara yang menunjukkan bahwa justru mereka yang membutuhkan pegawai. Perusahaan ini terus memperbaiki manajemen pengembangan pegawai untuk bisa melestarikan pertumbuhan kinerja yang tinggi. Ada juga paradigma usaha yang kedua, yaitu keunggulan kompetitif terletak pada mesin, modal, dan geografi. Siapa saja yang memiliki mesin terbaik, modal terbanyak, atau akses ke sumber daya yang paling dekat akan menuai keunggulan dalam bersaing. Saat ini, kita melihat bahwa mesin begitu mudah untuk diduplikasi, modal begitu mudah untuk dicari, dan keuntungan geografis begitu mudah hilang dengan mobilitas mesin dan barang yang semakin tinggi. Paradigma ini bergeser dan digantikan dengan paradigma bahwa manusialah yang memberikan keunggulan kompetitif bagi perusahaan. Ada juga paradigma usaha yang ketiga, yaitu dampak manusia sedikit bagi kinerja perusahaan. Di masa lalu, perusahaan tidak selalu menganggap bahwa waktu manusia sebagai pembeda antara satu perusahaan dengan perusahaan lain. Perusahaan yang menyadari bahwa manusia memberikan dampak yang baik kepada kinerja perusahaan pun menganggap dampaknya ada, tetapi sedikit. Sekarang, kita menyadari bahwa kinerja di perusahaan jauh lebih banyak ditentukan oleh faktor manusia, bahwa sedikit saja orang dengan bertalenta baik dalam perusahaan telah dapat mengubah keseluruhan kinerja organisasi. Ada juga paradigma usaha keempat, yaitu pekerjaan langka, banyak orang yang dapat mengisi. Ada paradigma di masa lalu saat orang berpikir bahwa pekerjaan itu langka dan tersedia banyak orang yang dapat mengisinya. Sekarang kita tahu bahwa untuk posisi strategi dengan kompetensi unik yang mencerminkan kompetensi inti, kita sangat sulit menemukan orang yang dapat mengisi posisi tersebut dengan cepat karena langka. Saat ini, orang ingin bekerja untuk organisasi yang sesuai dari mereka dan apa yang mereka perjuangkan. Ada juga paradigma usaha yang kelima, yaitu pekerjaan memberikan rasa aman. Ada anggapan bahwa pegawai pada umumnya bersikap loyal karena pekerjaan itu memberikan rasa aman. Kenyataannya, dewasa ini orang-orang berkualitas tinggi tidak lagi bersikap loyal kepada suatu perusahaan. Masa satu hidup, satu pekerjaan telah usai dan berganti dengan skenario 2-3 karir selama kehidupannya sebelum mereka memasuki usia pensiun di sebuah organisasi. Semakin langka talenta tersedia di pasaran tenaga kerja, semakin serius perusahaan perlu memikirkan program untuk merekrut dan mempertahankan karyawan. Perusahaan yang memiliki tidak melakukan
perbaikan strategi dan kebijakan sumber daya manusianya akan mengalami masalah serius. Para karyawan profesional di berbagai perusahaan terus-menerus mengalami perkembangan aspirasi dan referensi. Komitmen sumber daya manusia terampil lebih pada komitmen jangka pendek, bukan komitmen seumur hidup. Paradigma usaha keenam yaitu karyawan bersifat menerima. Paradigma lama mengatakan bahwa karyawan cenderung menerima paket standar kompetensi dan pelaksanaan dan perlakuan yang diberikan kepadanya. Pada masa lalu, ini mungkin benar ketika tidak banyak lowongan kerja yang tersedia dan mau tidak mau orang bersikap menerima. Paradigma baru adalah perusahaan mengakui dan bersikap akomodatif pada kenyataan bahwa saat ini karyawan berkualitas menuntut perusahaan lebih. Pada era ekonomi yang digerakkan oleh pengetahuan dewasa ini, perusahaan menyadari perlunya terus-menerus berinvestasi pada manusia. Tren penggeseran demografi tenaga kerja dan mobilitas organisasi talenta membuat organisasi harus memikirkan kembali pendekatan terbaik untuk mengelola paket kompetensi pada karyawan berkualitas terbaik di organisasi. Ada juga paradigma usang ketujuh, pergerakan karir karyawan bersifat vertikal. Dalam lingkungan bisnis saat ini, perusahaan berlangsung begitu cepat dan memberikan penekanan yang besar pada struktur organisasi yang lebih mampu menopang kecepatan respon dan pengambilan keputusan. Penggerakan karir karyawan menjadi tidak lagi vertikal tetapi bisa jadi horizontal, spiral, lateral, atau bahkan tanpa penggerakan karyawan mengalami penggerakan karir vertikal, zigzag masuk dan keluar dan leluasa dari satu bidang ke bidang lainnya. Kita harus berhasil menarik talenta-talenta terbaik masuk dalam organisasi. Kita membawa talenta internal muncul di dalam organisasi. Demikianlah 7 paradigma usang yang perlu diperhatikan dan diperbaiki dalam mengimplementasikan manajemen talenta. Dan yang terakhir, yang ke-8, migrating employer and traditional employer dalam era globalisasi dan perubahan yang cepat. Paradigma tentang modal pekerjaan dan majikan juga mengalami evaluasi. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.